Pepes sudah jadi masakan favorit saya dari kecil. Yang ini pepes bandeng banyak vitaminnya, mengandung omega 3. Bumbunya ditumis jadi rasanya lebih gurih. Bandengnya tanpa duri, makannya lebih tenang. Soal rasa dijamin khas tradisional Tempo dulu. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya dan tetap semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat pepes bandeng bumbu tumis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus sampai selesainya nanti. Saya sediakan 2 ekor ikan bandeng segar tanpa duri untuk membuat pepes bandeng bumbu tumis. Ikan bandeng ini sudah dicuci bersih dan siap untuk diolah. Ikan bandengnya saya potong dulu menjadi 2 bagian ya, supaya tidak terlalu besar. Saya belah lagi menjadi 2 bagian ya, jadi 1 ekor ini jadi 4 bagian. Saya haluskan dulu ya, ini semua bahan untuk bumbunya pepes bandeng. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, lengkuas, jahe, kunyit, serai, cabai rawit merah, cabai besar merah, dan cabai keriting yang merah. Saya tambahkan air secukupnya saja ya teman semua, supaya blendernya ini kerjanya ringan. Dari beberapa chopper yang saya punya, sejauh ini mie Toshiba yang paling jauh, awetnya paling jauh. Punya saya ada yang sudah 5 tahun. Yang kecil ini mie Toshiba CH60, ukurannya praktis, pas buat masak harian. Beli 1 dapat 2 wadah, wadah kaca yang besar dan kecil. Wadah kaca ini mudah dibersihkan dan tidak berbekas, bisa langsung masuk kukusan tahan panas. Karena ini bumbu pepesnya cukup banyak, jadi saya gunakan kedua wadahnya. Meskipun kecil, tapi bisa menghaluskan bumbu cukup banyak. Ibu-ibu tidak perlu mikir lagi sih. Langsung saja check out mie Toshiba CH60 di semua marketplace atau toko offline. Pakai kode promo MITODCC25. Dapatkan harga spesial. Saya tumis dulu bumbu pepes yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk ya. Saya masukkan garam, diaduk-aduk lagi ya. Saya tambahkan gula pasir, kaldu jamur, diaduk-aduk sampai bumbunya ini matang, sampai aromanya harum ya teman semua. Minyaknya jangan terlalu banyak ya teman semua untuk bumbu pepes ini, secukupnya saja. Karena nanti pada waktu dibungkus supaya tidak terlalu berminyak begitu ya. Bumbu pepesnya sudah matang ya teman semua. Dicicip dulu rasanya, kalau mungkin mau ditambahkan garamnya ataupun gulanya silahkan ya, sesuai selera masing-masing. Ini saya sudah cicip dan rasanya sudah enak, sudah pas. Saya matikan dulu apinya. Sekarang saya mulai bungkus pepesnya ya teman semua. Saya menggunakan daun pisang yang tadi saya bakar di atas api kompor supaya lentur ya, jadi tidak mudah sobek pada saat digunakan untuk membungkus. Kemudian dicuci bersih dan siap untuk saya pakai. Sebelum masuk bumbu atau ikannya, saya alasi dengan daun salam supaya pepesnya itu rasanya sedap ya teman semua. Nah, setelah daun salam saya kasih bumbu terlebih dulu ya sebelum ikannya. Jadi di bagian bawah dan bagian atasnya ada bumbunya, jadi supaya bisa meresap dalam ikannya ya. Saya kasih 1 potong ikannya, bagian atas saya kasih bumbunya lagi, diratakan ya teman semua supaya semua bagian ikannya ini terkena bumbu. Oke, sudah rata. Kemudian saya kasih tomat teman semua supaya lebih seger ya. Ada potongan tomatnya.
Sudah masuk semua ya, ada daun salam, bumbu, ikan, dan tomatnya. Sekarang saya tutup dengan daunnya. Digulung, sisi yang sebelah kanan ditutupkan, kemudian disemat ya teman semua. Saya menggunakan tusuk gigi, jangan khawatir tusuk giginya baru ya teman semua. Kalau terlalu panjang saya patahkan sedikit ya. Sisi yang satu lagi sama ya, disemat menggunakan tusuk gigi. Selesai. Supaya lebih rapi saya akan potong ya sisi sebelah kiri atau kedua sisinya. Nah, sudah jadi, cukup cantik ya tampilannya. Saya akan bungkus semuanya sampai bahannya habis ya. Setelah dibungkus, pepes bandengnya saya kukus ya. Saya menggunakan kukusan elektrik. Saya masukkan ke dalam kukusannya. Lanjut tingkat yang kedua. Ini jadi 8 bungkus ya, karena tadi bandengnya dipotong menjadi 8 bagian. Sudah masuk semuanya, saya tutup dulu kukusannya. Saya kukus selama 40 menit ya. Saya atur dulu timernya. Ditunggu 40 menit ke depan ya teman semua. Sudah 40 menit, saya buka dulu tutup kukusannya. Sedap sekali aromanya ya teman semua. Saya angkat dulu pepes bandengnya. Pepes sudah jadi masakan favorit saya dari kecil. Yang ini pepes bandeng banyak vitaminnya, mengandung omega 3. Bumbunya ditumis jadi rasanya lebih gurih. Bandengnya tanpa duri, makannya lebih tenang. Soal rasa dijamin khas tradisional tempo dulu. Sangat lezat, cita rasa masakan khas Jawa. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Dan jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!